warga Mandua Brebes, alumni dan masyarakat pemerhati Mandua Brebes. Kita masih melanjutkan hari ini untuk ngobrol santai, ngobrol bareng setelah kemarin kita banyak ngobrol dengan Bapak Iman Sotoni, kemudian dengan Bapak Ahmad Munawar terkait dengan capaian-capaian Mandua Brebes dalam bidang sarana dan prasarana. Nah, siang ini saya akan ngobrol bareng, kemudian sudah ada di samping saya. Kita sapa dulu sekalian ya. Selamat siang Bapak Samsul Gaya. Selamat siang juga Bu Umi. Selamat siang Bapak Samsul Gaya ini adalah salah satu wakil bidang akademik, dan di sampingnya ada Bu Umi yang juga mendampingi Bapak Samsul Bayan untuk menjalankan aktivitas di bidang kurikulum. Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti saya untuk ngobrol, mereview kegiatan-kegiatan akademik dalam 2-3 tahun terakhir, sekaligus nanti kita juga kepo ya untuk kegiatan atau program-program akademik di 1 tahun ke depan. Pak Samsul, Umi sibuk sekali nih kelihatannya kan? Biasa. Ini untuk persiapan sosialisasi dan Bapak Ibu. Oh iya, besok kita ada rapat kebetulan ya Pak ya. Itu rapat yang digagas itu intinya untuk penyampaian program. Program ya, Pak? madrasah, kemudian capaian yang pernah dilakukan madrasah. Oh, ya. Jadi ini juga kesempatan yang baik ya Pak, biar mungkin nanti warga madrasah nih atau alumni yang selama ini kan banyak yang pengen tahu tentang kegiatan-kegiatan kita di Mandua Brebes. Mungkin bisa sedikit cerita Pak untuk mereview kegiatan akademik di 2-3 tahun terakhir Pak. Oke, berarti untuk tahun 2020 kita mendapatkan SK sebagai madrasah penyelenggara madrasah riset. Iya. Sehingga ini adalah tahun ketiga kita melaksanakan program kelas unggulan. Ada kelas riset, kelas robotik, animasi, dan tafsir. Itu masih berjalan ya Pak ya? Ya, ini berarti tahun ketiga. Alhamdulillah untuk peminat ini luar biasa Bu Eti di tahun sebelumnya. Walaupun di tahun-tahun yang lalu itu melebihi kuota untuk peminatnya, tapi tahun ini malah mungkin 3 kali lipat untuk kuota yang dibuka. Peminat di program itu setiap tahun justru malah mengalami peningkatan. Ya Pak ya? Betul Bu Eti. Nah, 3 tahun kebelakang dan adanya program unggulan yang ditawarkan itu kalau boleh kita simpulkan menjawab tuntutan masyarakat itu seperti itu nggak? Insya Allah Bu Eti. Dan tentunya dengan adanya jumlah atau peningkatan yang signifikan, selain menjawab tuntutan dari masyarakat, mungkin ketertarikan itu pasti kan ada sesuatunya di Pak ya, bisa itu prestasi atau program yang ditawarkan. Nah, mungkin prestasinya Pak bisa sedikit diceritakan. Untuk prestasi riset ya, ini kebetulan diawati itu selaku pembimbing riset untuk kategori sains, sehingga nanti mungkin bisa menjelaskan apa sih prestasi yang pernah diraih Mandua Brebes. Ini lebih tepat untuk menjawab. Mungkin bisa dibantu Pak Bayan untuk bercerita sedikit lah program risetnya di Mandua Brebes seperti apa. Jadi alhamdulillah kegiatan riset di Mandua Brebes 3 tahun yang lalu ya, dari awal sebelum kegiatan riset itu 3 judul penelitian lolos tingkat nasional. Keren sekali ya Bina. 1 lolos final memang itu untuk kegiatan lomba riset yang diadakan Puspenas Opsi. Alhamdulillah, Mayres sampai juara beberapa juga sesuai dengan tuntutan zaman bahwa mengikuti perkembangan zaman, kegiatan riset ini kita juga menggandeng perguruan tinggi di sekitar wilayah dunia. Kita selama ini dari beberapa tahun yang lalu menggandeng atau bekerja sama atau melakukan MOU dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jemberan.
Jadi kegiatan riset kita itu tidak semata-mata dibimbing oleh Bapak Ibu guru kita, tapi kita juga ada dikawal ya bekerjasama dengan unsur di situ. Sampai terbit jurnal. Oh, bisa terbit jurnal Bu. Ini sesuatu sekali Bu. Hal yang menurut kami itu langka ya Bu, karena untuk sampai ke tahap jurnal itu kan prosesnya cukup panjang Bu, untuk mereview dan sebagainya. Ketika kita sudah masuk jurnal semua, Iya ya. barangkali nanti Bapak Ibu mau melihat jurnalnya, nanti mungkin bisa kita kirim. Apa itu menunggu terus kita ya Bu ya. Yang jelas sudah ada 3 jurnal dari siswa bisa diperlihatkan. Oke, mungkin kembali ke Asam Sudayan. Kegiatan-kegiatan kurikulum yang selama ini sudah cukup membumi ya, kalau saya bahasanya seperti ini. Untuk ke depan itu mungkin pasti hasil evaluasi ada yang harus dipertahankan, ada juga yang harus terus diinovasi. Nah, kira-kira Pak bisa Bapak jelaskan juga lah program-program yang mungkin harus selalu ada inovasi-inovasinya. Tadi Umi menjelaskan tentang riset Bu. Jadi kita kan di sini ada 4 program ya Bu. Ini baru satu yang disampaikan. Sedikit sebelum menjawab pertanyaan Ibu lain yang robotik juga tidak kalah Bu Eti. Ini untuk robotik kita pernah menjuarai di tingkat internasional. Samsung apa ya Pak? Untuk Samsung ini yang terakhir Bu Eti. Untuk Samsung ini yang terakhir. Kita yang di Singapura. Yang Singapura kita dapat 2 emas, 2 perak sama 1 perunggu. Ya. Kemudian untuk tahfidz ya seperti biasa kita ada tasmid di sini kita ada simakan bersama yaitu untuk kenaikan hafalan gitu. Untuk animasi ini proses mengikuti lomba animasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk yang robotik juga kita masih on proses untuk Samsung Bu. Ini dibutuhkan 25 peserta dari 5.000 sekian. Ya, 5.000 sekian. lolos nih Pak. Kita lolos. Kita mulai dari bulan tahun lalu kalau nggak salah ya Pak ya. dari bulan Maret 2023 sampai sekarang itu untuk robotik. Kemudian terkait untuk inovasi Bu, bahwa Mahasiswa Berbes kayaknya bergeser ke madrasah berbasis digital ya, sehingga kelas-kelas itu jelas dilengkapi dengan TV-TV digital ya, seperti yang belakang ini ya, belakang ini kan TV-nya TV digital, sehingga pembelajaran seperti ini ya, jadi seperti ini digital. Kemudian untuk yang di kelas-kelas juga ada, kita sudah ada berarti 20 kelas yang menggunakan TV ya. Berarti intinya Bapak Ibu guru juga sudah nggak gagap teknologi ya, terkait betul. Dengan penggunaan media yang super keren ya Pak. Ya, sehingga diarahkan nantinya dengan digital ini HP itu bukan jadi larangan, tetapi HP bagaimana memanfaatkan HP untuk program pembelajaran, sehingga nanti ulangan, PTS dan semuanya kita nanti mengacu pada ini berbasis digital. Jadi HP memang tidak ada larangan karena memang tuntutan pemanfaatan secara teknologi ini Pak. Tapi kita tetap pada saat KBM yang tidak menggunakan HP kita melarang. Ada pantauan. Ada pantauan. Jadi ketika kita menggunakan HP, ya Bapak Ibu menggunakan HP komersial media digital, pembelajaran ya silakan dipakai. Tapi saat tidak digunakan HP harus dalam tas ataupun di bawah meja. Nah kalau kita masih bicara program unggulan, itu kan sudah pasti nih Pak. Jalannya ibaratnya sudah jelas ya, ada lomba untuk riset, ada lomba untuk robotik, lomba untuk tampil, animasi. Nah sekarang kalau bukan kelas itu, apakah dari madrasah juga memberikan fasilitas, mungkin akademiknya atau yang lainnya itu Pak, biar nanti mungkin masa saya kan
bukan program ini. Nah, menjawab sebagian yang ternyata punya perasaan jangan-jangan kayak gitu. Jadi untuk lomba-lomba yang diikuti Mandu Berbes tidak hanya robotik, riset, animasi dan lain-lain. Sehingga kegiatan-kegiatan lomba yang terkait dengan non akademik sehingga ada di situ ada ada seleksi di tingkat madrasah. Madrasah. Kalau nggak salah kemarin kita juga kan menjadi yang non akademik perolehan emas terbanyak untuk Popda begitu ya Pak ya? Artinya siswa-siswi kita itu kan tetap diasah di Pak ya, secara akademiknya maupun non akademik. Dan pokoknya juga kita rupanya mendulang ya Pak ya, mendulang emas ya Pak ya. Itu Popda juga sama. Kemudian untuk itu kan untuk yang non akademik. Nah, akademik lebih lagi poetik akademik. Ya, ketika akademik kan kita SNBP. Oh iya betul SNBP. SNBP itu apa Pak? Mungkin ada yang belum tahu. Seleksi nasional berbasis prestasi. Gampangannya di mana Pak? Itu gampangannya itu daftar kuliah dengan nilai rapor. Daftar kuliah dengan nilai rapor. Iya. Dan masyarakat ini yang langsung bersaksi ya Pak kepadanya itu. Ternyata 3 tahun ini itu grafiknya dan moncernya itu sesuatu banget. Nyampe berapa Pak kalau boleh tahu? Untuk rapor ini kan ada beberapa jalur Bu Eti. Yang pertama itu ada SNBP itu, kemudian ada SPAN PTKIN dan Poltekkes Bu Eti. Itu yang semuanya di negeri Bu Eti. Kalau yang swasta juga ada yang beasiswa swasta, tapi kita yang fokus di negeri dulu Bu Eti. Kalau negeri kemarin di negeri itu dari 355 siswa ya Bu Umi ya, kita yang masuk 208. Dari 355 yang tembus lewat jalur prestasi itu 208. Itu belum termasuk hitung-hitungan yang bukan jalur prestasi gitu. Berarti kalau boleh saya tepuk tangan sampai spektakulernya mencapai berapa persen ya Pak? Berapa persen ya? Ini 70 sampai ya, sampai 70%. Itu kan capaian yang luar biasa ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak? Kok bisa sampai seperti itu? Mungkin dalam hal pola asuh atau gimana? Ini harus ada kerjasama yang baik ya Bu, antara wali murid dengan madrasah. Ya, gini, ketika wali murid kita beri masukan, kita beri wawasan bahwa untuk sampai jenjang SMA saja atau kemana saja itu tidak cukup, sehingga kita arahkan wali murid untuk melanjutkan putar-putarnya seperti itu. Itu komunikasi dengan wali murid, pertama itu. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan motivasi ke peserta didik seperti itu. Dan alhamdulillah tahun ini Bu Eti, kita sudah mulai bimbingan Bu Eti. Oh, sudah mulai bimbingan untuk ya, 12 ya. Sudah mulai Berarti bimbingan. kita itu start awal ibaratnya ya Pak ya. Start awal, jadi kita salah ketika ada ngomong bahwa Mandu Berbes ini rapotnya di ini, bukan Bu Eti. Karena kita memang dari awal mulai tanggal 1 September kita sudah mulai bimbingan Bu Eti. Artinya ada kesadaran dan motivasi tinggi nih Pak dari madrasah memfasilitasi, peserta didiknya juga semangat dan orang tuanya mendukung, begitu ya Pak ya. Kita ada bimbingan secara klasikal dan bimbingan secara individual Bu Eti. Dari jumlah sekarang itu 355 ya, 355 kita ada 30 kelompok, 33 Bu Eti. Itu yang membimbing kerjasama dengan BK Pak? Betul, jadi kita ada bimbingan dengan BK, ada 33 kelompok bimbingan yang isinya satu kelompok itu 10 sampai 12. Oke Pak, untuk selanjutnya ini Pak, tren sekarang untuk dunia pendidikan kan dengan adanya
kurikulum merdeka ya Pak. Nah, kemudian juga ada tuntutan kurikulum merdeka, ada istilahnya P5, ada pertama kali alami dan sebagainya. Nah, untuk madrasah kita Pak, bagaimana Pak implementasi dari kurikulum merdekanya Pak? Untuk gurunya seperti apa, untuk siswanya, dan apa sih yang dilakukan wali murid ini terutama Pak? Untuk P5 ya, itu untuk gurunya sendiri kita melalui IHT kita memberikan pembekalan ya, pembekalan kepada banyak guru. Kita sudah melaksanakan IHT 2 kali Bu Edi. Itu yang pertama itu di Hotel Faturaden Bu Edi, yang kedua di hotel di Purwokerto Domini. Semuanya itu untuk mempersiapkan Bapak Ibu dalam melaksanakan P5, karena P5 itu harus dilaksanakan. Benar, untuk P5 ini hanya dilaksanakan untuk kelas 10. Jadi untuk implementasi kurikulum merdeka itu tahun 2023 hanya untuk kelas 10 hanya ya, untuk kelas 10, dan dilaksanakannya itu nanti rencana kita adalah blok Bu Edi. Nanti dilaksanakan blok, insya Allah dilaksanakan pada bulan mungkin kurang lebih 10 sampai 14 hari. Kemudian terkait dengan inovasi tadi Pak, itu untuk kegiatan-kegiatan akademik yang memang harus terus kita update, itu untuk pembelajarannya nih Pak. Iya, Tadi Bapak sampaikan itu terkait dengan program pijar ya Pak ya? Iya, program pijar. Jadi sebenarnya pijar itu juga sama seperti yang kita sudah pernah lakukan yang di aplikasi itu oleh Kementerian Agama saat COVID Bu Edi, yang namanya e-learning. Sehingga insya Allah Bapak Ibu juga tidak gagap dengan kegiatan kita kalau kita nantinya pakai pijar. Ya, jadi pada pijar ini memfasilitasi Bapak Ibu cara mengajar dengan menggunakan digital. Kontennya di sini lengkap Bu Edi, ada buku digital, interaktif, video dan web digital, sehingga ini akan memudahkan Bapak Ibu guru dalam dalam KPM. Jadi tapi insya Allah tidak gagal karena kita sudah melaksanakan waktu COVID. Cuma ini kalau bisa itu programnya Telkom. Programnya kita udah sama dengan Telkom. Untuk menunjang semua itu kan butuh perangkat lain dari Pak Mge. Artinya kelas-kelas harus ada persiapan fasilitas seperti wifi dan seterusnya. Itu bagaimana Pak? Apakah madrasah memfasilitasi atau bagaimana? Untuk namanya kelas digital ya, yang jelas itu kan kita sudah menyiapkan TV di masing-masing kelas. Kalau TV-nya ada, tidak ada wifi-nya juga bagaimana? Normal kelas digital kok nggak ada wifi Pak ya? Barangkali ada yang kok ada nggak ya wifi-nya? Kalau wifi-nya pasti ada. Ada. Oke. Walaupun itu semua kelas ada berarti karena ya faktor keamanan. Karena di belakang masing-masing pembangunan berarti, sehingga untuk faktor keamanannya juga mungkin tidak seperti yang depan jauh. Mungkin akan ada penambahan dari Bu Umi terkait dengan program akademik yang terkini yang akan dilaksanakan di 2023-2024. Mungkin yang terkini itu P5 ya Pak? P5. Apa jadinya Pak? Untuk pandemi insya Allah nanti bulan Oktober setelah PTS. Ada banyak momen di Pak di Oktober itu ya? Nanti bukan momen saya ulang tahun Pak. Ini untuk PTS ya mungkin awal Oktober Bu Edi. Kita juga sama, nanti kita pakainya ini Bu Edi, pakainya digital nih Bang? Digital, kita nanti pakainya pelaksanaannya pakai pijar yang ini. Jadi nanti semua guru itu punya akun. Ini kan akun, jadi kebetulan yang dibuka adalah akun saya. Jadi berarti selama tinggal PTS yang berbasis kertas begitu Pak? Paper test misalnya sudah tidak. Paper testnya sudah tidak ada. Paper test kita menggunakan digital tadi, kita tidak sepenuhnya melarang HP, tapi bagaimana kita memanfaatkan HP seperti itu. Terima kasih Pak Bayan untuk ngobrol santainya siang ini. Mungkin sebagai penutup ada closing dari Pak Samsul Bayan terkait dengan mungkin pesan
atau himbauan untuk anak-anak kita atau untuk warga madrasah pada umumnya? Monggo Pak. Ya, bahwa untuk menjadi maju itu banyak stakeholdernya Bu Edi. Jadi kita harus ada kerjasama yang baik antara semua warga madrasah, baik Bapak Ibu guru, karyawan, wali murid, serta peserta didik seperti itu Bu Edi. Kalau semuanya tidak bekerja sama secara rapi, ya kita tidak mungkin akan menjadi madrasah yang seperti ini. Ketika kita bicara prestasi ya Pak ya, itu otomatis prestasi yang sudah diraih itu pasti punya imbas ya Pak ya. Betapa kemudian MAN 2 Brebes saat ini bukan seperti MAN 2 Brebes di era 10 atau 15 tahun yang lalu yang mungkin belum semembumi sekarang. Nah, apakah ini juga berdampak Pak untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru Pak? Untuk Bu. Alhamdulillah dari beberapa prestasi yang sudah diraih oleh MAN 2 Brebes selama beberapa tahun belakangan ini, minat masyarakat dan orang tua wali murid untuk menitipkan putra-putrinya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya di MAN 2 Brebes semakin meningkat pesat. Untuk tahun ini sendiri ada berapa rombel Bu? Untuk tahun ini kelas 10 ada 12 rombel. 12 rombel. Kalau datang dulu. Kalau tidak dibatasi mungkin bisa sampai 15 rombel ya Pak. Ya, karena memang keterbatasan harus dibatasi. Jadi saya ingat ya Bu ya, 2007 saya datang itu hanya masing-masing 2 rombel dengan jurusan IPA dan IPS. Kemudian menyinggung tadi Pak Bayan, kita sudah menjadikan madrasah ini secara digital. Apakah itu juga dalam penerimaan peserta didik kita juga sudah menggunakan hal yang sama Pak? Oke. Untuk PPDB Bu Edi bahwa setiap tahun kan meningkat jumlah peminatnya Bu Edi. Jadi tidak lepas dari prestasi yang dimiliki oleh MAN 2 Brebes gitu. Sehingga kita di awal itu membuka PPDB untuk jalur prestasi yang nantinya ini di awal itu pelaksanaan di awal. Nah, untuk PPDB sendiri jumlah peserta yang mengikuti kemarin sampai 880 sekian berarti. Kurang lebih 884 itu jumlah peminatnya Bu Edi. Kemudian tersaring kita 12 kelas masing-masing 36 berarti 432 Bu Edi. 432 terbagi dalam 12 rombel. Dan dalam pelaksanaan PPDB kita juga sudah menggunakan digital ya Pak ya? Kita online Bu Edi. Berarti difasilitasi dari rumah ya Pak yang mendaftar ya, ya Pak? bisa daftar dari rumah dimanapun. Yang penting terjangkau internetnya, jaringannya, bisa daftar dimanapun. Dan kita sistemnya seleksi Bu Edi, tidak hanya dari nilai rapot saja, tapi kita dari nilai tes seleksi kita menggandeng dari Jogja Bu Edi. Itu psikodata, betul, psikodata dari Jogja, sehingga hasilnya tidak kalah-kalah Bu Edi. Ya, jadi meskipun calonnya itu belum lulus, tapi karena kita juga seleksinya di awal menggandeng dari pihak ketiga, insya Allah hasilnya itu juga sesuai dengan harapan. Dan tidak selesai di situ. Untuk pas unggulan nanti ada seleksi lagi. Betul ya, ada tambahan program tambahan untuk pas unggulan. Riset saja kita hanya butuh 36 peserta sampai 76. Jadi intinya program digitalisasi itu sudah masuk ke semua ini Pak. Iya. Tidak hanya di kurikulum saja, tapi di kantor juga sudah digital Bu Edi. Oh iya betul, dengan adanya itu ya Pak ya. Kalau nggak salah kemarin kita hampir tinggal berapa persen untuk masuk ke madrasah zona integritas ya Pak ya. Sehingga semuanya bisa digital Bu. Jadi mau minta surat keterangan, kita mau legalisir, mau misalnya tidak keluhan, kami membuka di situ ada
program namanya itu pelayanan satu pintu Iya, ya Pak? satu pintu. Kita bisa pakai itu. Jadi siswa atau alumni yang minta surat keterangan atau legalisasi tidak perlu ke sini. Tidak perlu ke sini. Sudah bisa dilayani dengan halo gitu saja ya Pak ya. Bisa di web sudah tersedia. Jadi kesimpulannya Pak, untuk membangun sebuah kemajuan terutama di madrasah kita, berarti memang kita butuh kerjasama dan peran dari semua warga madrasah dan mungkin juga dukungan masyarakat juga berpengaruh ya Pak. Jadi kalau boleh kita simpulkan, mungkin kalau kemarin sempat bolehlah kalau saya mengatakan bergerak serentak dan serempak. Itu nih Bang ya? Betul. Umi akan menambahin? Saya kira cukup. Warga madrasah, alumni dan masyarakat pemerhati MAN 2 Brebes. Begitulah sesi akhir kita ngobrol bareng dengan Bapak Samsul Dayan dan Bu Umi untuk kegiatan akademik di MAN 2 Brebes. Kita masih punya tayangan yang menarik yang akan mengupas tuntas kegiatan-kegiatan di bidang kesiswaan dan di bidang kehumasan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang. Tetap semangat dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Samsul, Bu Umi.